Materi kita mengenai artificial intelligence ya. Jadi teknologi di zaman sekarang kan memang sudah semakin berkembang, sudah semakin maju ya, khususnya apalagi di Indonesia ya. Apalagi di 2 tahun belakangan ini kan memang dunia khususnya di Indonesia lagi maraknya pandemi COVID-19 ya. Jadi mau tidak mau dampak tersebut memberikan impact yang besar ya bagi kita khususnya di dunia pendidikan ya. Jadi dosen, pelajar, mahasiswa tentu untuk paham terhadap teknologi ya. Bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan bidangnya kita masing-masing ya, misalkan kita dalam pembelajaran pendidikan ya, kita bisa menggunakan teknologi seperti ini ya, virtual seperti ini, atau juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, teknologi yang telah berkembang di saat ini ya, salah satunya yang menjadi bahan materi saya yaitu artificial intelligence ya. Artificial intelligence yang nantinya di awal saya akan menjelaskan secara umum ya, artificial intelligence itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian secara mengerucut ya, akan saya jelaskan dalam media sosial ya, peranan artificial intelligence di dalam suatu media sosial itu seperti apa ya. Baik. Oke. Banyak masyarakat saat ini masyarakat beranggapan bahwa artificial intelligence atau AI ya, kalau disingkat AI itu merupakan suatu robot ya, atau suatu robot ya. Padahal atau faktanya ya, jadi AI sendiri itu bukan robot ya, bukan robot ya. Jadi AI tersebut saya highlight ya di sini ya, bahwa AI itu bukan suatu robot ya. Jadi artificial bukan robot, namun di dalam robot tersebut ya, di dalam robot tersebut yang terdapat artificial intelligence. Jadi ada sistem ya, jadi ada sistem yang membuat suatu robot tersebut bisa bergerak ya, bisa berbicara, bisa melakukan sesuatu ya, karena terdapat artificial intelligence ya, sistemnya terdapat artificial intelligence, sehingga robot itu bisa bergerak menyerupai manusia ya. Atau bahkan banyak yang beranggapan AI tersebut ada di film saja ya, misalkan di Transformer atau di film-film yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya, faktanya AI tersebut ya ada di sekitar kita ya, ada di kehidupan kita, sering kita gunakan ya. Contohnya di handphone ya, handphone tersebut sudah terdapat sistem AI-nya. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Oke, ya. Jadi apa itu artificial intelligence ya? Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Jadi atau disingkat AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam suatu mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Ya, tadi sudah saya singgung ya, bahwa AI tersebut ada sistem di dalamnya. Sistemnya itu kemudian diterapkan di dalam suatu robot misalkan ya, di mana robot tersebut bisa menyerupai seperti manusia ya. Dia bisa bergerak, dia bisa berbicara, dan bisa melakukan hal yang lainnya. Oke. Ya, artificial intelligence ya teman-teman di sini ada jenis-jenisnya ya, ada tipe-tipenya masing-masing ya. Nah, di sini ada 3 jenis yang saya jelaskan. Yang pertama itu ada artificial narrow intelligence ya. Apa itu Pak artificial narrow intelligence ya, atau ANI ya? Di sini adalah suatu jenis ya, jenis yang fokus pada satu tugas khusus ya. Jadi dia hanya bisa melakukan atau mengerjakan pada satu tugas saja. Contohnya apa? Contohnya misalkan Google Translate ya. Google Translate sudah terdapat
AI di dalamnya ya. Jadi dia bisa menerjemah dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Misalkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, seperti itu ya. Jadi dia hanya fokus pada satu tugas saja. Contoh lainnya, misalkan dalam uh, pengenalan suara ya, atau voice recognition ya. Jadi dia hanya fokus pada suara saja, mengenal atau mengidentifikasi suatu suara. Ya. Kemudian jenis yang berikutnya ya, ada artificial general intelligence. Nah, artificial general intelligence ini tugasnya menyerupai manusia. Contohnya tadi robot ya, robot bisa bergerak, bisa bersuara, bisa melakukan sesuatu layaknya seperti manusia ya. Jadi bisa dikerjakan sesuai sistem yang ada di dalam artificial intelligence tersebut. Kemudian jenis yang berikutnya artificial super intelligence. Nah, khusus untuk yang jenis ini merupakan jenis atau tipe masa depan ya, tipe masa depan yang masih dikembangkan nantinya, ya masih dalam proses pengembangan, di mana pada jenis ini ya mampu melampaui manusia dalam segala hal, ya. Jadi headline-nya mampu melampaui manusia dalam segala hal. Jadi nanti sistem tersebut ya pada jenis ini, sistem tersebut bisa melakukan apa ya, misalkan ada robot ya, dia bisa memiliki rasa ya, ada rasa empati, ada rasa kepedulian ya, atau juga bisa robot tersebut dibuat bisa melakukan pekerjaan manusia, misalkan dia mengajar, dia bisa menjadi seorang dokter dan sebagainya ya. Jadi ini jenis yang artificial super intelligence ini adalah jenis yang masih dikembangkan, masih diproses dalam pengembangan ya. Karena dalam proses pengembangan, jadi ini adalah jenis yang dikhususkan untuk yang masa depan. Nah, tapi yang pada umumnya yang sekarang ini yang ada dua jenis ini ya, tadi ya, artificial narrow intelligence dan artificial general intelligence yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam cabang ilmu artificial intelligence ya teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa AI sendiri ya, ada di sini ada 4 penjelasan dari cabang ilmu ya dalam artificial intelligence. Yang pertama ada natural language processing ya. Jadi pengenalan suatu bahasa ya. Contohnya tadi Google Translate bisa menerjemah dari satu bahasa ke bahasa yang lain ya. Atau pengenalan suatu teks ya, misalkan deteksi komentar ya, misalkan apakah komentar itu komentar berbau positif atau negatif ya. Jadi mendeteksi suatu tulisan atau teks atau yang komentarnya dalam berbentuk tulisan ya. Jadi natural language processing. Kemudian ada yang cabang berikutnya yaitu computer vision ya. Computer vision di sini lebih ke dalam suatu gambar atau video ya. Jadi misalkan di suatu kantor atau di suatu institusi yang sudah menerapkan absensi ya, absensi karyawannya, misalkan fingerprint ya. Nah, sistem yang ada di fingerprint tersebutlah yang diterapkan dalam artificial intelligence ya. Bisa mendeteksi fingerprint itu sidik jari miliknya siapa, milik karyawan A, karyawan B, atau karyawan C. Ya, misalkan itu dilakukan dengan sistem fingerprint atau juga dengan wajah ya, pengenalan wajah. Wajah tersebut milik siapa dan sebagainya diidentifikasi ya dari pola yang ada di dalam mata, dari bentuk hidung, wajah dan sebagainya. Kemudian ada robotika ya, robotika tadi penjelasannya mengenai robot ya, di mana robot tersebut yang terdapat di dalam sistemnya ada AI yang bisa bergerak dan bisa melakukan sesuatu. Kemudian ada pengenalan suara ya. Pengenalan suara misalkan di HP kita ya, di HP yang sekarang ini yang berbasis Android yang bisa deteksi suara, misalkan Oke Google ya, teman-teman mungkin tahu Oke Google ya, misalkan kita ingin melakukan buka suatu aplikasi, kita bisa menggunakan suara kita ya untuk
memerintahkan si Google tersebut untuk membuka suatu aplikasi. Atau kalau di Apple namanya Siri ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah cabang-cabang dari artificial intelligence ya, dari ada natural language processing, kemudian ada computer vision, robotika, dan pengenalan suara. Nah, di sini terdapat aplikasi-aplikasi yang saya yakin ya teman-teman di sini pasti tahu, mungkin ada yang pernah menggunakan ya. Jadi di sini adalah aplikasi yang sudah terdapat AI, yang sudah terdapat artificial intelligence di dalamnya. Contoh yang pertama di sini ada aplikasi Google Lens ya, Google Lens namanya. Ya mungkin di sini di setiap handphone itu pasti sudah terinstall Google Lens ya. Saya yakin teman-teman mungkin pernah menggunakannya. Jadi aplikasi Google Lens ini ya, misalkan dia bisa mendeteksi suatu gambar ya. Jadi pilihan yang ada di Google Lens tersebut ada banyak sekali ya. Dia bisa mendeteksi misalkan suatu bangunan nih, suatu bangunan misalnya kita tidak tahu ini bangunan, nama bangunannya apa ya, sejarah dari bangunannya tersebut seperti apa dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan aplikasi Google Lens kita cukup dengan capture atau memfoto ya bangunan tersebut, lalu keluarlah bangunan yang serupa ya, yang sama ya. Kemudian nanti ada captionnya atau identitasnya terhadap nama bangunan tersebut. Atau misalkan kita uh, ingin mengetahui suatu harga, misalkan mouse. Ya, misalkan teman kita punya mouse nih, tapi dia tidak tahu harganya berapa. Nah, kita tinggal foto aja tuh barang tersebut, foto mouse-nya, kemudian dengan menu yang ada di Google Lens, kita akan tahu, wah ternyata harga mouse tersebut sekian, ya. Kemudian ada juga untuk deteksi suatu makanan ya, misalkan makanan juga bisa difoto ya, seperti itu. Jadi dengan Google Lens kita bisa bisa apa ya, bisa mengetahui segala informasi dengan Google Lens tersebut. Nah, kemudian ada aplikasi yang berikutnya, ini Shazam ya namanya ya, aplikasi Shazam. Ya mungkin teman-teman mungkin pernah tahu, pernah menggunakan. Contohnya misalkan teman-teman di sini nih sedang pergi ke mall atau pergi suatu tempat, kemudian tempat tersebut menyetel suatu lagu ya. Namun teman-teman tidak tahu itu judul lagunya apa, penyanyinya siapa ya. Nah, dengan aplikasi Shazam ini ya, kita dapat mengetahui nama lagunya apa, judul lagunya seperti apa ya, penyanyinya siapa dan sebagainya ya, dengan adanya deteksi suara ya, suara pada lagu tersebut dengan menggunakan aplikasi Shazam dapat diketahui identitas dari suatu lagu tersebut. Kemudian aplikasi yang berikutnya ya, nah, di sini namanya Relief ya. Bagi teman-teman yang suka bersepeda ya seperti ini ya, pasti pernah menggunakan atau tahu ya aplikasi Relief namanya. Ya, atau misalkan teman-teman kita nge-share ya, share di medsosnya atau di story ya, ada aplikasi Relief. Jadi aplikasi Relief ini mendeteksi apa ya, jarak suatu tempuh ya dari suatu titik, berapa kita startnya dari mana, kemudian finishnya dari mana ya, berakhirnya nanti akan diukur jaraknya berapa kilometer dengan menggunakan aplikasi Relief. Kemudian, nah ini teman-teman semua pasti pernah menonton di aplikasi Netflix, contohnya di sini ya. Nah, Netflix ya sudah diterapkan adanya AI ya, artificial intelligence. Jadi misalkan kita ingin menonton sebuah film ya, kita mencari film horor ya, misalkan kita mencari film horor. Nah, setelah itu nanti kita tonton, maka history yang kita cari itu akan direkomendasikan oleh Netflix. Ini loh film-film yang sejenis yang sebelumnya dicari, ya film horor ya, ada horor 1, horor 2, dan horor 3 ya. Jadi AI tersebut bekerja sesuai dengan apa yang kita cari ya, contohnya di aplikasi Netflix tersebut ya. Apa yang kita cari akan keluar referensinya, sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa ternyata referensi untuk film horor ada banyak sekali ya.
Tidak hanya Netflix, tapi ada Spotify ya untuk lagu ya. Jadi apa yang kita cari, misalkan kita lagi pengen dengar lagu sendu nih. Nah nanti dengan sistem yang ada di AI akan direkomendasi lagu-lagu yang sejenis ya, yang lagu-lagu sendu atau lagu-lagu pop atau lagu rock dan sebagainya ya. Jadi itu berdasarkan pencarian yang ada di platform tersebut. Kemudian, nah ini email ya. Teman-teman di sini pasti menggunakan email ya, misalkan dalam mengirimkan tugas kuliah ya dan sebagainya. Nah, email sendiri sudah dibekali dengan adanya artificial intelligence ya. Jadi misalkan akan mendapatkan suatu pesan ya. Nah, pesan tersebut diidentifikasi adalah pesan yang berbahaya ya. Maka dengan adanya AI terdapat dalam email tersebut, misalkan Gmail atau Yahoo Mail ya, bisa difilter ya, manakah email yang layak dimasuk di inbox atau email yang masuk di spam ya. Jadi bisa memfilter email-email yang akan masuk ke email kita. Nah, itulah beberapa aplikasi dari AI ya, tapi masih banyak lagi ya aplikasi-aplikasi yang bagus, yang banyak yang kita ketahui ya. Tapi di sini aplikasi-aplikasi tersebut yang sudah diterapkan dengan adanya artificial intelligence. Nah, kita masuk dalam peranan AI ya. Tadi kita sudah menyinggung ya secara umumnya, secara global artificial intelligence seperti apa ya. Nah, secara mengerucut di dalam AI ya, kita dalam fokusnya ke dalam media sosial ya, media sosial. Saya yakin teman-teman di sini ya, anak-anak muda menggunakan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, ataupun aplikasi-aplikasi platform lainnya yang ada di dalam media sosial ya. Nah, sini akan saya jelaskan peranan AI, bagaimana cara kerjanya di dalam suatu media sosial. Ya, oke. Di sini yang pertama ada AI generate content ya. Jadi yang di atas ya, AI generate content ini membantu dalam membaca data untuk kebutuhan promosi ya. Jadi misalkan kita punya suatu bisnis usaha yang kita pasarkan melalui digital ya, dipasarkan melalui digital dengan bantuan platform media sosial seperti itu. Nah, kita bisa mengidentifikasi, bisa posting ya, postingan berupa foto atau berupa video ya ke dalam media sosial tersebut ya. Nah, dengan adanya sistem AI ini dapat membaca, mendeteksi sasaran ya, agar tepat sasaran ya. Misalkan kita menjual suatu baju anak-anak ya. Nah, ini tepat sasarannya ke siapa? Misalkan ke orang tua dan sebagainya. Kemudian ada yang chatbots ya. Chatbot ini adalah fitur yang disediakan untuk melayani pelanggan melalui chat secara otomatis. Ya, misalkan kita tadi ya seorang pebisnis atau kita punya usaha online shop ya. Nah, misalkan usaha tersebut kita udah punya usaha yang besar ya, banyak calon pembeli yang menghubungi kita, mengechat kita ya. Tidak mungkin kan kita balas satu persatu dengan cepat ya. Nah, dengan adanya bantuan chatbot sendiri, ini dapat meringankan beban si pemilik usaha tersebut ya. Jadi misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang umum yang sering dilontarkan, maka secara otomatis akan dijawab oleh sistem yang ada di chatbot tersebut. Kemudian ada translasi bahasa pada konten ya. Jadi konten tidak perlu diterjemahkan secara manual ya ke dalam berbagai bahasa. Nah, teman-teman di sini yang pengguna Instagram ya, mungkin pernah melihat atau membaca di dalam suatu kolom komentar ya, itu terdapat tulisan ya, lihat terjemahan ya. Mungkin teman-teman dapat komentar mungkin bahasa Inggris atau bahasa yang lain ya. Di situ ada pilihan lihat terjemahan. Nah, dengan melihat terjemahan tersebut, maka bahasa yang misalkan bahasa Inggris bisa terjemahkan ke dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu ada sistem yang terdapat pada AI ya, yang membantu kita
tidak perlu repot-repot secara manual ya terjemahinnya seperti apa. Dengan bantuan AI tersebut secara otomatis sudah diterjemahin oleh artificial intelligence. Kemudian di sini yang terakhir ada social media ads ya. Jadi konten promosi yang dibuat akan ditampilkan kepada pengguna media sosial ya. Jadi sebelumnya tadi kita seorang pebisnis ya atau penjual online shop ya, kita akan mempromosikan secara berbayar ya, misalkan di Instagram ya. Instagram kan bisa melakukan suatu promosi secara berbayar ya. Jadi kita posting sebuah konten, baik itu video atau foto, kemudian kita lakukan proses berbayar ya, pembayaran ya melalui sosial media ads ini. Kemudian nanti di proses pembayaran tersebut kita lakukan pembayaran, kemudian kita tentukan umur ya, umur sekian yang mau dijangkau ya, umur sekian dengan dijangkau misalkan tadi ya mau umur dari 20 sampai 30 tahun ya, kemudian jenis kelamin yang mau disarankan siapa, apakah khusus laki-laki aja atau perempuan atau campur, kemudian jangkauan wilayahnya ya, apakah hanya jangkauan wilayah hanya di Jawa Tengah aja atau seluruh Indonesia. Nah, itu ada bantuan dari artificial intelligence. Dari keempat penjelasan ini sudah terdapat artificial intelligence ya. Nah, jadi manfaat dari AI itu sendiri apa, Pak? Nah, sebenarnya ada banyak sekali ya manfaatnya ya. Seperti untuk meningkatkan efisiensi bisnis ya. Tadi kan saya sudah menyinggung sekali ya bagaimana cara berbisnis dengan melakukan media sosial secara berbayar seperti apa ya. Kemudian konten-kontennya seperti apa. Kemudian memahami latar belakang user, kebutuhan dan keinginan user, kemudian AI memantau apa yang dicari ya. Kemudian AI untuk menangkal penyebaran berita palsu ya. Jadi AI sendiri itu dapat memantau user atau pengguna ya, apa yang sedang ingin kita cari ya. Contoh, ini sering terjadi juga ya, yang sering saya alami. Misalkan saya bicara sama teman ya, teman saya lagi pengen nih beli sepatu olahraga ya, cuman dalam bentuk ngomong aja ya, ngomong secara tatap muka. Tiba-tiba setelah saya ngomong tersebut ya, di Instagram loh kok muncul sepatu olahraga yang tadi saya omongkan sama teman ya. Jadi secara tidak sadar ya, apa yang kita ucapkan ke teman kita ya, itu ibaratnya didengar oleh AI sendiri ya. Maka ya itulah kehebatannya ya, apa yang kita ucapkan maka nanti akan muncul di platform media sosial tersebut. Itu contoh pengalaman pribadi yang sering saya alami ya. Tidak hanya dalam bentuk ucapan saja, tetapi dalam bentuk ya search ya, diketik ya. Misalkan kita mengetik ya sepatu olahraga, maka seterusnya nantinya akan muncullah iklan-iklan yang berhubungan dengan sepatu. Dan seterusnya seperti itu. Permisi Pak, maaf saya potong, waktunya kurang 4 menit lagi ya Pak. Nanti setelah itu bisa dilanjut ke sesi pertanyaan. Baik, siap. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, ini cara kerja AI ya dalam media sosial ya. Jadi saya akan fokuskan ke dalam beberapa media sosial ya. Jadi misalkan di Facebook dapat menggunakan dapat mendeteksi ya pencarian wajah ya dan mengetahui siapa yang ada bersama di dalam suatu foto. Misalkan teman-teman di sini posting suatu foto di Facebook ya secara bareng-bareng ya. Kemudian dari Facebook merekomendasi oh ini ada teman yang bisa di tag atau ditandain ya. Jadi Facebook akan memberi informasi bahwa teman ini bisa ditandai atau di tag. Nah, itu dapat dilakukan dengan deteksi ya, itu deteksi wajah namanya. Kemudian ini, AI ini juga dapat memberikan rekomendasi terkait topik yang sedang dibicarakan, ya khususnya pada media Twitter ya. Kalau teman-teman di sini pengguna Twitter ya, pasti tahu ya topik-topik yang sedang hangat dibicarakan ya, yang lagi tren, yang lagi viral seperti apa. Misalkan kemarin yang ada di Bali ya, pertemuan G20, nanti adalah hashtag G20. Banyak sekali ya berita-berita yang berhubungan dengan G20. Itu berdasarkan dengan isi atau konten yang lagi hangat dibicarakan ya.
lagi hangat dibicarakan. Jadi dalam konteks ini Twitter kan lebih banyak berbasis teks ya. Jadi apa yang sedang hangat dibicarakan atau yang lagi viral dan sebagainya itu ada diberi informasi ya dalam bentuk pagar misalkan ya, pagar G20 atau pagar gempa mungkin seperti itu ya. Jadi sistem AI ini dapat memberikan rekomendasi tentang topik yang sedang hangat dibicarakan. Ya. Oke, nah berikutnya AI juga dapat melakukan pengenalan wajah ya. Jadi contohnya teman-teman di sini ya, anak-anak muda pasti sering menggunakan fitur-fitur yang ada di Instagram Story ya, fitur-fitur wajah misalkan pengen cantik ya nggak perlu make up ya, tinggal pakai filter wajah aja udah bisa ya, udah nggak perlu mengocek uang banyak untuk make up dan ke salon ya, tinggal pakai filter wajah yang ada di Instagram udah terlihat cantik, udah terlihat ganteng seperti itu ya. Jadi terdapat apa ya sistem AI ya di dalamnya dengan filter wajah, butuh ada face recognition atau juga ada lens detection namanya, mengenali suatu permukaan ya. Jadi kan misalkan tadi virtual reality, misalkan suatu kamera diarahkan ke suatu tempat, nanti muncul suatu objek seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini yang saya pernah membuat suatu filter wajah yang mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Iwan ya, aplikasinya yaitu Smart Art Studio ya, yaitu untuk membuat suatu filter wajah, dan ini adalah uh, filter yang pernah saya buat untuk kampus saya ya. Di sini tulisannya di bagian atas kampus berbudaya sehat. Kemudian di bagian pipi ada I love UNW ya. Jadi itu adalah salah satu penerapan AI ya, kecanggihan AI ya. Ini antara penggabungan antara AI dengan virtual reality dan sebagainya. Kemudian TikTok nih ya, saya yakin nih hampir semua di sini pasti punya aplikasi TikTok ya. Jadi misalkan ada peranan AI di sini ya terhadap konten yang berbau sensitif ya. Jadi kalau ada konten yang misalkan konten kekerasan atau yang tidak layak lah kita tonton ya. Nah, dari TikTok sendiri akan memberikan suatu peringatan ya. Misalkan teman-teman bisa lihat di sini di bagian atas ada sensitive content ya, tulisannya sensitive content ya, bahwa itu adalah video yang atau konten yang berbau sensitif ya. Nah, teman-teman bisa melakukan skip video atau tetap menontonnya. Jadi tergantung dari teman-teman semuanya ya. Jadi TikTok hanya ingin memberitahu, ini loh ada konten yang berbau sensitif, apakah mau terus ditonton atau di skip aja seperti itu ya. Jadi itu yang ada di TikTok, tapi tidak di TikTok saja ya, tetapi di Instagram kan juga ada seperti itu ya. Kalau ada konten foto atau video pun, kalau yang berbau-bau sensitif atau yang menyinggung kan ada peringatannya seperti itu ya. Jadi ada peringatan pemberitahuan bahwa konten tersebut uh, yang berbau negatif yang mungkin bisa di skip, tidak perlu dilihat dan sebagainya seperti itu ya. Mungkin terakhir ya, jadi penjelasan dari artificial intelligence secara umumnya ya, ini teman-teman mungkin dari masyarakat masih berpikir apakah nanti AI itu akan menggantikan pekerjaan manusia ya sebenarnya. Jadi secara logikanya dari AI itu sendiri yang tidak dapat menggantikan pekerjaan manusia ya. Jadi kita tidak perlu takut ya, apakah AI nanti akan menggantikan pekerjaan kita, meningkatkan posisi kita, tidak ya. Tergantung dari kita sendiri sebagai manusia, bagaimana kita dapat mengembangkan skill kita ya, bagaimana kita dapat mengembangkan produktivitas kita ya, supaya nanti kita lebih pintar lagi, lebih jago lagi dalam bidang kita ya. AI ini hanya sebagai
pelengkap ya, sebagai membantu kita untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan kita ya. Jadi AI di saat ini, sekarang ini ya, belum bisa dibilang sebagai dapat menggantikan pekerjaan manusia, tetapi malah membantu pekerjaan manusia ya, dapat membantu pekerjaan kita. Ya, contohnya tadi yang ada di HP untuk melihat mengetahui suatu tempat ini, lokasi tempatnya apa namanya, ini harga barangnya, harganya berapa ya, itu kan dapat membantu kita ya, dapat mempermudah kita, dapat membalas pesan, misalkan kita seorang pembisnis dan sebagainya. Jadi untuk saat ini AI tidak menggantikan posisi pekerjaan kita, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu uh, sharing dari saya ya mengenai artificial intelligence, tadi khususnya dalam media sosial ya. Semoga tadi materi yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya kembali lagi ke moderator.